morning, student. How are you? Fine? Fine, I'm fine. fine. Oke, thank you very much. Bapak melihat semua hadir ini, di daftar semua hadir. Siti Salma untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saat ini, Azlan. Silakan apa berita yang hangat saat ini, Azlan? Berita demo, Pak. Demo apa itu, Azlan? Demo Omnibus Law. Omnibus Law, oke mantap. Ya, Firman Nobuala. Ya Pak, Demo-demo itu di mana? di TV, di YouTube. Di TV, ada di YouTube juga ya. Ya, Oke, terima kasih. Kejadian itu dimuat di dalam berita. Sehingga itu menjadi satu kutipan berita. Jadi hari ini kita belajar mengenai berita. Bahasa Inggrisnya news item. Dengan tujuan pembelajaran kita bisa menulis news item. News item is a spoken or written text which gives the information about daily event. Maksudnya ini adalah fungsi sosial dari news item itu is to inform readers, listeners, or viewers about event of the day, which is considered newsworthy or important. Struktur teks dari news item itu ada main event atau yang sering disebut dengan newsworthy event. Bagian ini recounts the event in summary form, maksudnya menampilkan berita dalam bentuk yang sangat singkat, yang merupakan ini adalah berita utama. Baru ada elaboration yang merupakan background. This part elaborates what happened, to whom, in what circumstance. Baru yang ketiga ada resources of information, source ya. This part contains the comments of participant in, witness to, and the authorities expert on the event. Language features yang digunakan. Artinya tata bahasa yang digunakan di dalam news item itu sendiri. Action verb. Baru menggunakan saying verb. Baru menggunakan passive voice. Dan menggunakan adverbs atau kata kerja, kata keterangan maksudnya, mohon maaf, kata keterangan, adverb. Dan yang paling terakhir menggunakan present dan past tense. Ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan? If do you have question, Yes, sir. please. I have a question. Okay. Who are you? You are Arwin? Yes, sir. Alwi Hussein Baiha. Okay, Arwin Hussein Baiha. Okay, what is your question, Arwin? Please. Sir, where do we find Where do we find news item? Okay. Okay, thank you, Arwin. News item we can find in newspaper. We can juga in television. And also find in radio. Yeah. Any more? Me, sir. Who are you? I am Fitri, Desi Fitrianti Tanjung. Desi. Oh, Desi. I want what can to be sourced in. Okay, what can to be? Okay.
apa yang menjadi source-nya ya, bisa orang-orang yang punya kepentingan atau saksi-saksi yang ada di sekitar kejadian. For example, ini tadi disampaikan sama Azlan. Ini sekarang ada berita mengenai demo Omnibus Law. Jadi yang menjadi sumber-sumber informasi di situ bisa pihak keamanannya, dalam hal ini Polri, bagaimana distrasnya. Ini diminta tanggapan para, contohnya apalagi ini karena berbicara hukum juga Menteri Koordinator ya, Menko Polhukam, karena ini bagiannya untuk bisa men-source information about this. Ini juga bisa para pendemo itu di protester ya, yang protes Omnibus Law itu bisa memberikan informasi-informasi mengenai kejadian yang terjadi. Oke, itu yang bisa menjadi to be the source of news item. Example of news item inaugurated as president, vice president. Ini contoh pahami dan pertanyaan di bawah. Ada pertanyaannya di bawah dan silakan dijawab pertanyaannya. Itu sudah selesai dikerjakan. Silakan nanti dikirimkan ke Google Classroom kita untuk Bapak nilai tugas-tugasnya. Ini ada berapa orang yang sudah masuk, ini tugasnya di Google Classroom. Oke, tinggal beberapa orang lagi. Terima kasih. Demikian pelajaran kita pada hari ini mengenai news item. Bapak berharap semua bisa dipahami mengenai news item. Pertama sekali Bapak mau sampaikan bahwa news item itu adalah the daily event ya, the daily event yang dianggap penting, the daily event, the important daily event ya. Social function of the news item to inform the readers, menginformasikan pendengar atau pembaca, the listeners, about the event in the day. Generic structure-nya, struktur teksnya ada newsworthy event utamanya, baru background event, elaborasi dari kejadian, siapa yang terlibat, dan the last one is source, informasi-informasi atau kesaksian mengenai kejadian itu. Jadi sekarang Bapak memberikan tugas di rumah, yaitu kamu, anak-anak saya semua menulis ya, menulis news item ya, berdasarkan kejadian yang pernah kamu alami di sekitar. Kalau mungkin tidak ada kejadian terhadap dirimu atau kejadian ke Google Classroom, Bapak akan menunggu, tetap jaga kesehatan dan bisa dan jaga jarak. Oke, untuk kita pada hari ini Bapak minta Lismawati untuk menutup kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami pada hari ini, sehingga pembelajaran kami dapat kami laksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, demikian kelas hari ini. Jangan lupa pelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai kutipan langsung ya. Kutipan langsung, jadi silakan dibaca-baca pelajarannya, merupakan terusan dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Oke, see you tomorrow. See you next week ya.